Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema ternyata selama ini Allah membantu kita diam-diam. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan ada video nih yang mau kita tonton bersama. Tentang biar dikasih uang terus sama suami jangan pernah perlihatkan uang kita. Nah loh seperti apa ya? Berikut tayangannya. Astagfirullahaladzim Bunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi padahal megangnya banyak. Tapi pas ada suaminya datang langsung yang dikeluarin 1.000, 2.000 paling gede 5.000. Yang paling kecil. Iya itu gimana itu Bunda ya Allah. Kira-kira kalau kayak gitu tuh boleh gak sih Bunda? Ya jadi kalau misalnya ada orang kayak gitu gimana ya? Kita jawab sekarang apa besok? Nanti dulu karena aku nanti mau dulu. tanya dulu nih Bunda. Oh, iya. Soalnya kalau misalnya video di dalam video kayak gitu ya. Itu mungkin cikal bakal yang namanya perseteruan rumah tangga. Oh benar juga sih. Karena kan misalnya istri tidak jujur masalah perekonomian. Terus misalnya suaminya lagi butuh atau apa kan jadinya miskom apa segala iya. macem. Nah misalnya Bunda ada masalah rumah tangga lagi kacau. Terus komunikasi dingin, hati capek, pikiran ruwet. Ada lagi tadi bohong-bohong seperti itu, Nah, pura-pura betul. seperti itu. Tapi Bunda anehnya kita tetap bertahan, nggak pergi, nggak nyerah. Apakah itu ada campur tangan dari Allah agar rumah tangga kita itu bertahan atau malah Masya Allah sebaliknya? ya. Iya. Padahal kan manusiawinya pastinya bisa berpisah tuh. Betul, nauzubillah. Mohon izin Nauzubillah tausiahnya minzalik. Bunda. Makasih Kakak Saskia, mohon izin guru-guru, Salsa, mau satu mana serta bunda-bunda semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari tayangan tadi sepertinya tuh dia tuh akan mengatakan bahwa aku nggak punya duit banyak, aku cuma duit segini. Biar dia berharap dikasih lagi. Sebenarnya sih kalau berharap boleh-boleh aja karena kan itu kan suaminya dia sendiri. Jangan berharap dari suami orang. Aduh, ya kan? bahaya. Aduh bahaya. Jadi ketika kita lagi kalut ya dalam rumah tangga mungkin miskomunikasi, dalam kurang perekonomian segala macam. Terus kita kok bisa bertahan ya. Ada orang yang bisa tuh berpisah padahal seperti damai-damai aja. Terus kita di dalam rumah yang mungkin banyak kekacauan tapi alhamdulillah bisa bertahan dan tidak lari. Itu artinya Allah yang membantu kita karena kita tetap beriman dalam ujian. Karena apa? Mungkin di mata manusia kita ini kacau balau. Tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala iman kita ada di situ. Kenapa? Karena suami memberikan permakluman misalnya atau kita permakluman kepada suami kita. Jadi yang pertama, kalau memang dia tetap bertahan, ada dalam surat Al-Ankabut nyatakan apa? Kalau memang kita ini beriman, ya kan? Kalau ngaku beriman, nggak mungkin beriman saja, tapi harus ada ujian. Ya kan, kalian tidak diuji, harus diuji. Uji dalam apa? Ekonomi. Ternyata istrinya baik dan dia jujur. Atau dia diujinya apa? Banyak gitu loh yang diberikan dari suaminya, tapi ternyata dia tidak jujur. Ini ujian buat suami, jadi masing-masing ada ujiannya. Gak mungkin ujiannya kita doang, gak mungkin ujiannya suami aja. Bahkan di dalam Al-Quran dinyatakan, di antara pasanganmu dan hartamu adalah ujian bagimu. Maka bersabarlah menghadapi mereka. Sabar itu datang dari Allah. Maka maafkanlah mereka. Maaf itu datang dari Allah. Karena apa? Yang muter balik hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah. Yeay. Jadi kalau hati kita ini, tapi kok aku tetap baik ya, tapi kok suami tetap baik ya. Padahal kan aku suka pelit-pelit kayak gitu, ngumpet-ngumpetin uang kayak gitu. Ternyata ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, tetapkan aku dalam keimanan. Tetapkan pasanganku dalam ketaatan kepadamu. Jadi Allah lah Masya pastinya. Allah. Kalau kita maunya emosi aja. Iya, Kamu kalau- kok bohong sih? Aduh ya Kok kamu Allah. bohong? Kan begitu ya? Iya betul, Oh, iya, terus iya, misalnya iya. perempuan digituin nangis, kenapa sih kok kamu jahat? Berantem. berantem. Nah kalau bukan karena Allah siapa lagi yang Siapa menolong rumah tangga lagi? kita? Masya Allah, Allah. terima kasih banyak Bunda. Sama-sama Boleh tepuk Kakak tangannya, Saskia jamaah. cantik. Aduh Bunda cantikku ini. Memang ya jamaah siapapun nih ya dimanapun berada misalnya sudah berumah tangga. Itu jangan terlalu banyak bawa perasaan dan lebih kepada menggantungkan rumah tangga ini atau diri ini kepada Allah. Masya Allah. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi jamaah. Jamaah. Yeay. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya ke guru-guru kita. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu.
Wah, banyak sekali nih yang mau tanya. Tapi sepertinya magnetnya ke ibu yang tadi. Izin ibu. Silakan. Ikut. Mau tanya apa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulia dari Iya. Lembang, Majelis Taklim Al-Hikmah dan Hidayatul Ikhwan, Bandung Barat. Tepuk tangannya jamaah. Aduh, aku jadi ikutan lemah lembut. Coba ibu deketin lagi mic-nya, lantangkan lagi suaranya. Siap. Oh, Masya Allah, siapnya aja masih lembut. Masya Allah, silakan ibu mau tanya apa? Mau tanya sama Pak Ustadz Maulana. Silakan izin. Suruh Ustaz. jaga warung lagi kan? Enggak Pak Ustadz. Ayo. Gini Pak Ustadz. Iya, belum sarapan kali ya. Sepertinya Ayo, memang lembut. Ayo. Saya itu lagi kesusahan. Lagi Tapi kesusahan. ada aja orang yang bantu saya yang Oh. tidak disangka. Oh ya Allah. Terus tandanya apakah itu Allah sayang sama saya lewat orang lain gitu Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ibu, Makasih. pertanyaan boleh dijawab ya Ustadz Assalamualaikum. Maulana. Iya. Silakan ibu duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Bunda Lulung, ya Masya Allah, tabarakallah. Dan Ustaz Sams, Masya Allah. Dan harus ditekankan ada yang namanya karomah. Apa Bu? Karoma. Kepada siapa karomah itu? Kepada para wali-wali Allah. Ada irhas untuk calon para nabi. Ada namanya mujizat buat para nabi. Nah ini ada nih mauna. Apa itu? Pertolongan dari Allah buat orang-orang yang dalam artian mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini adalah bagian pertolongan Allah. Kalau berbicara, Ustadz gimana kalau ada, Alhamdulillah tiba-tiba ada yang bantu saya. Itu cara Allah menolong hambanya dengan mendatangkan pertolongan lewat hamba yang lain. Sebagaimana banyak kejadian yang terjadi, ada orang berdoa di masjid, berzikir, tahu-tahu ada di belakangnya orang lagi salat sunnah, ternyata dia lihat, inilah orang yang harus saya bantu. Jadi seperti itu, bahkan Allah menunjukkan seseorang dalam artian masuk dalam mimpinya untuk membantu seseorang. Bisa jadi seperti itu, maka haram hukumnya meminta kepada manusia. Tidak boleh. Siapa yang minta-minta kepada manusia akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Jadi jangan pernah jadi pengemis. Jangan ya. Tapi kalau ada yang bantu kita, haram menolak. Saya ulangi. Haram minta tolong, minta-minta sama manusia. Bisa gak minta-minta sama manusia? Gak bisa. Tapi kalau orang itu bantu kita, halo? Haram menolak. Tidak boleh. Jadi jangan pernah merendahkan diri kita, menghinakan diri kita dengan bergantung kepada selain daripada Allah. Jadi kalaupun ada yang datang, itu bahagian dari pertolongan Allah. Tapi kalau pilih mana? Ada orang yang datang bantu kita atau jin yang datang, Bu? Tidak boleh. Bahkan peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar, datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Kata Nabi Ibrahim, saya hanya minta tolong sama Allah. Saya hanya bergantung sama Allah. Sekelas malaikat Jibril pun menawarkan, tidak. Karena kita jangan pernah bergantung sama yang lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah. Waduh, kelembutan ibu yang tadi, aku ikutan nih jadinya lembut. Tapi kita harus semangat, coba sekali lagi. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Seneng nih Saskia kalau misalnya semangat kayak gini. Nah sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya ibu. Kayaknya boleh sebelah kiri dulu ya, izin ya ibu. Yang mana ya? Iya. Boleh silakan ikut
Saskia ya Ibu. Ikut ke tengah, boleh mohon izin Ustadz Syam, Ustazah Lulung untuk ikut ke tengah. Boleh Terima sini, Ibu? kasih Kakak Saskia. Silakan, mau curhat apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Lembang, Bandung. Masya Allah. Ada yang saya mau tanyakan kepada Ustazah sama Ustadz. Tetapi maaf ini di luar tema. Oh nggak apa-apa. Kalau di dalam daripada tema pertanyaan Bu, Di kalau luar curhat emang harus di luar di luar tema. tema. Wah. Iya, Jadi pas ya Bu, Iya, silakan ini Bu. tentang utang piutang. siap. Beberapa tahun ke belakang ada kerabat saya yang meminjam uang untuk melunasi biaya ibadah haji. Tapi setelah sekian lama tidak ada kabar beritanya. Saya dengar-dengar kok dia malah merenov rumahnya. Jadi gimana itu? Sedangkan saya saat ini lagi butuh sekali. Jadi Ya, sebenarnya si yang meminjam itu belum naik haji juga sampai sekarang Udah. gitu? Oh udah. Beliau mau naik haji waktu itu kan kurang Iya. dananya, pinjamlah dari Oh kita pinjam dari gitu. ibu Iya. gitu. Terus sekarang bukannya ngebalikin tapi Iya. malah renov rumah. Iya. Padahal ibu juga lagi butuh. Iya. Itu bagaimana Iya, gitu bagaimana ya. Boleh untuk solusinya? Bunda dulu menjawab, silakan Ah, Bunda. Terima kasih Ibu Sumiati, ya Allah utang mukanya ke saya ya. Wah. Minta bantuan untuk Oh minta nagih bantuan ya, Bunda. nagih. Ya. Heeh. Jadi kalau memang ada orang berhutang apalagi buat ibadah kepada Allah memang kita juga dapat pahala ya kan. Tapi jangan salah ketika Bunda juga Bunda perlu ngomong sama beliau. Ngomong aja gak usah pakai gak enakan. Jangan pernah jadi orang gak enakan nanti orang akan seenaknya. Aduh betul Jangan banget. pernah jadi orang gak enakan nanti orang akan seenaknya sama kita. Jadi ngomong aja, ya, tapi kan gak enak gak usah. Bicara baik-baik bilang Bu kok ibu, kalau bahasanya kalau Umi nih ya, Iya, kok ibu agak julid ya. Kok ibu ya bayar utang gak bisa tapi renovasi rumah bisa ya ampun Ya gitu kan ya. Allah. Yang pertama tetap kita ngomong. Yang kedua mungkin kalau memang dia tidak bisa secara cashnya kemarin aku utang untuk bantuan berhaji 10 juta. Ya udah kalau dia nggak bisa langsung 10 juta, fanazirotun ila maisaro, kasih dia kemudahan. Ya udah kamu bisanya gimana? 1 juta per bulan boleh, ya kan? 2 juta per bulan boleh, seadanya. Yang penting kamu ada yang namanya niatan dan tekad untuk bayar. Nah betul. Jadi pertama ngomongin, kedua kasih dia kelonggaran. Kelonggaran. Udah Masya pernah, Bu? Allah. Oh udah Udah pernah. Ibu? pernah Bu Ustazah, iya. Oh, Udah pernah siapa tuh ditanyain. orang sini saya? Udah pernah tapi Terus apa kata dia? nanti gitu Nanti-nanti. bilangnya iya nanti lagi Waduh, gitu. Kalau nanti coba tanya ke Ustadz Syam. Boleh, Ibu udah haji Bu? silakan. Ibunya sendiri udah haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah haji. Alhamdulillah. Sebenarnya haji itu kan man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Jadi kalau si haji kredit ini belum mau bayar hutangnya gitu kan. Namanya haji kredit. Haji kredit. Karena sampai sekarang belum dibayar-bayar, udah tahun berapa dia berangkat Iya, haji tuh? Betul-betul nggak salah sih. Tahun 3 tahun ke 3 belakang, tahun. subhanallah malah renov rumah. Maka ibu biasanya orang-orang begini tuh nggak suka diserang. Orang-orang begini nggak diserang. Jadi ibu kalau mau nagih, ibu silahkan serang diri sendiri. Caranya gini, nggak enak loh perasaanku lihat kamu renov rumah, padahal kamu ada hutang. Dia lebih senang mendengar kalau kita yang tersakiti gitu. Nggak enak perasaanku kamu bangun rumah sedangkan ada hutangmu sama saya. Dibanding ibu bilang, renov rumah bisa, bayar hutang nggak bisa, itu dia nggak bakal mau itu. Ibu harus menjatuhkan diri di hadapannya, maksudnya bukan merendah ya, tapi dia senang kalau kita yang terserang. Jadi ibu bilang, nggak enak perasaanku lihat kamu bangun rumah sedangkan mohon maaf Iya, ini gitu. masih ada utangmu sama saya. Iya. Jadi hutang itu memang selamatkan orang yang berhutang dengan cara menagihnya. Kemudian ibu insya Allah selama dia belum bayar hutangnya, selama itu pula pahala mengalir ke ibu. Pahala sedekah, apalagi ibu sedekahnya membantu dia beribadah. Walaupun dia belum wajib naik haji karena dia tidak mampu hitungannya. Mending kita nyicil dulu baru berangkat dibandingkan berangkat baru nyicil. Ini berangkat dulu baru nyicil, hitungannya susah jadinya. Kebalik jadi ya, iya, Ustadz. haji Ya kredit. Allah. Haji kredit bayar hutang Iya, Masya Cepetan, Allah. cepetan. Jadi mudah-mudahan kita pakai cara yang lain ya Bu. Misalkan kemarin tadi udah dipakai cara seperti itu, dipakai cara Ustadz Syam. Mudah-mudahan nanti orangnya nggak tega, ya udah deh saya kali 2. Nah, Masya Allah. Bonus dong ya. Masya Iya, Allah. jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita tetap di Islam itu indah karena akan ada iklan. Jamaah-jamaah, Alhamdulillah.